Oke, everybody, welcome back to my channel Hamstunes. Oke, pembahasan kali ini gue akan membahas tentang sisi gelap pada tahun 2003. Nah, kalau berbicara tentang aksi kriminal di Indonesia, rasanya kurang afdol jika tidak membahas tentang sosok satu ini. Dan sebagai sebuah video yang khusus membahas true kriminal, sudah selayaknya ikut membahas kasus ini. Oke, welcome rider, inilah true kriminal. Pada tahun 2003, warga Purbalingga khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya dihebohkan dengan pencurian mayat. Seorang nenek bernama Mbah Rina, 81 tahun, yang dikubur belum lagi 24 jam. Kuburannya dibongkar sedemikian rupa dan jenazahnya hilang dari tempatnya. Setelah mendapat laporan dari warga, dengan segera polisi bergerak menginvestigasi. Tidak butuh waktu lama, polisi menemukan tersangkanya di sebuah gubuk kecil. Mereka menemukan seorang pria sedang menyantap daging yang ternyata adalah jenazah Mbah Rina. Pria yang kemudian dikenal dengan nama Sumanto segera ditangkap polisi, dan atas pengakuannya dia telah memangsa 3 jenazah. Gimana menurut kalian, gengs? Kasus ini adalah kasus yang sangat psikopat. Aksi keji Sumanto ini banyak membuat orang-orang miris. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa melahap jenazah manusia yang digalinya di kuburan. Oke, rekonstruksi ulang menunjukkan bagaimana caranya dia menyantap jenazah Mbah Rina. Sumanto tampak dicanggung dengan cekatan. Sumanto mempraktekkan cara dia menggali kubur menggunakan kedua tangannya, lalu mengangkut mayat Mbah Rina memakai sepeda ontelnya hingga ke rumahnya. Sumanto juga tampak tenang ketika diminta mempraktekkan menyayat alat kemaluan serta menggeluti bagian paha dan tulang kering. Tentu saja tindakan irasional Sumanto ini membuat sering dianggap mengalami kelainan jiwa. Banyak rumor beredar bahwa Sumanto sedang menjalani ritual ilmu hitam. Walaupun ada opini lain yang mengatakan dia melakukan itu karena kelaparan, Sumanto memang hidup di bawah garis kemiskinan hingga ia seringkali membayangkan sedang menyantap daging. Namun karena tidak kesampaian, ia akhirnya gelap mata mencuri jenazah dan memakannya. Setelah menjalani proses pengadilan, Sumanto akhirnya mendapat hukuman penjara selama 5 tahun. Ia kemudian bebas pada 20 Oktober 2006, bertepatan dengan Hari Idul Fitri setelah beberapa kali mendapat remisi. Ia kemudian ditampung di rumah rehabilitas An-Nur, Bung Kanel, Karanganyar, Purbalingga. Sumanto terpaksa ditempatkan di sana lantaran warga Purbalingga menolak menerima kembali Sumanto. Sekarang hidup Sumanto sudah lebih baik, meski sampai sekarang dia masih ditolak warga untuk kembali 5 kali ditolak. Bayangkan, gengs. Ia menjalani hidupnya di rumah sakit khusus Rumah Sakit Jiwa Haji Mustajab berlokasi sama dengan An-Nur. Kegiatannya diisi dengan
Tuti Supono Mustajab mengisi secara tausiah dan dakwah beberapa tempat. Meski mengalami gangguan jiwa, masyarakat sepertinya penasaran dengan sosoknya sehingga sering mengundangnya mengisi acara keagamaan bersama Supono. Nah, geng, ada cerita unik ketika Sumanto dijenguk oleh Menteri Agama era SBY. Sang menteri yang penasaran dengan sosoknya mendatangi Sumanto di rumah rehabilitas An-Nur. Sang menteri yang didampingi Supono kemudian bertemu Sumanto. Di tengah obrolan ringan, sang menteri nyeletuk bertanya daging seperti apa yang enak menurut Sumanto. Sumanto spontan menjawab bahwa daging manusia yang banyak dosanya rasanya pahit baginya. Sementara daging orang yang soleh dan baik rasanya enak. Saat itu Sumanto menunjuk Pak Menteri sambil bilang, daging orang baik seperti Pak Menteri enak dimakan, ujar Sumanto. Nah, Pak Menteri tentu terkejut hingga mundur dan bilang, "Lah, jangan saya dong Sumanto, saya kan Menteri Agama," kata Sumanto tersebut. Tentu itu hanya goyonan belakang saja karena Sumanto sudah tobat dan lebih senang makan daging kambing. Dan alhamdulillah sekarang Sumanto sudah tobat ke jalur yang benar. Dan alhamdulillahnya lagi Sumanto tidak memakan daging manusia, tapi sekarang lebih memakan bakso dan nasi padang. Oke, mungkin segitu dulu sisi gelap dari seorang kasus yang di Indonesia yang cukup familiar di tahun 2003, si kanibal Sumanto. Dan jangan pernah bosan terus tonton video ini dan dukung video ini dengan cara subscribe, like, dan share. Apabila ada pembahasan atau yang pengen request sesuatu bahan yang masuk dalam segmen gue, boleh teman-teman komentar di bawah sini. Oke, terima kasih, sampai ketemu di selanjutnya. Next.